Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kenalin, saya Farhan. Di sini saya dari mahasiswa Global Institute mau memamerkan aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi apa? Aplikasi katalog jam tangan. Jadi bukan aplikasi katalog jam tangan, tapi aplikasi toko jam tangan yang dimana saya sudah membuat beberapa fitur pada aplikasi jam tangan tersebut ya, teman-teman. Ada katalognya, kemudian di situ kita bisa masukkan ke keranjang dan checkout ya, sederhana. Cuman di sini saya mau showcase ya. Oke. Di sini untuk nama aplikasinya di sini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat di sini ada HP saya ya. Di sini ada mirror ya, apa? Screen share dari HP saya. Kemudian di sini aplikasinya namanya Hartama ya. Di sini aplikasinya namanya Hartama karena memang toko jam tangan saya brandingkan dengan nama Hartama. Kemudian di sini ada ininya apa? Codingan ya, code dari Flutter-nya itu sendiri. Di sini saya menggunakan backend-nya itu dari Golang ya, dengan bahasa Golang. Golang atau Golang ya. Sini saya sebutnya Golang aja. Sini dengan bahasa Golang, kemudian di sini ya backend-nya sudah berjalan ya teman-teman. Di sini saat ini tuh sudah listening ke 80-80. Jadi di sini untuk backend-nya sudah berjalan. Di sini bisa dilihat di database-nya sendiri itu di sini ya, sorry di INV-nya tunjukin dong jadinya. Udah nggak apa-apa. Jadi di sini untuk INV-nya sendiri saya ini ya apa namanya? Ini menggunakan port 8080 gitu teman-teman ya. Jadi di sini ini sebagai ini aja apa namanya? Sebagai ya untuk showcase aja ya. Untuk showcase aja ini ada Firebase-nya. Kemudian di sini ada untuk mengatur database ya. Di sini ada database, kemudian di sini untuk bagian Firebase-nya, kemudian ya di sini ada handler-handlernya dari authentication, nanti handling card, order dan produknya, kemudian dari di sini ada service-nya juga. Sini nanti saya bakal jelasin ya. Di sini intinya di sini adalah backend-nya dan backend-nya sudah berjalan. Kemudian di sini kita balik lagi ke codingan, ke code dari aplikasinya, ke apa Flutter-nya ya di sini. Em, Oke, di sini jadi di sini di lib ini di dalam folder lib ini di sini adalah kode-kode dengan struktur clean arsitektur ya, dengan struktur folder clean arsitektur. Jadi di sini kita menggunakan standar profesional dalam membuat aplikasi ini ya, aplikasi toko jam tangan ini karena memang di sini sebetulnya goalsnya di sini itu bukan soal mengenai pembuatan aplikasi jam tangannya, tapi bukan hanya sekedar itu ya, tapi melainkan gimana caranya kita menerapkan standar profesional dalam pembuatan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter ini, di mana menggunakan struktur folder clean arsitektur ya. Jadi kita nggak bikin ngasal. Di sini kita menggunakan struktur yang rapih sehingga ketika aplikasi ini dilanjutkan atau di-develop dengan developer lain ya, orang lain di sini akan menjadi lebih mudah untuk di-maintain atau lebih mudah untuk dipahami gitu teman-teman. Jadi di sini langsung saja ya, di sini kita review, di sini kita coba jalankan saja di sini ya. Di sini kita coba jalankan untuk kita bersihin dulu Flutter Clean, Flutter PubG dan Flutter Run. Di sini kita coba jalankan aplikasinya ya. Di sini memang di sini sambil sambil dia ini apa namanya? Clean, sambil dia sedang memproses aplikasinya untuk dijalankan. Di sini saya mau menunjukkan untuk ininya ya apa namanya? Bagaimana cara menyambungkan dari handphone saya ini ke backend saya gitu ya, di aplikasi Flutter ini kan akan dijalankan di handphone saya ya. Mau gak mau harus gimana caranya berkomunikasi dengan laptop saya dong. Nah, untuk caranya berkomunikasi di sini saya menggunakan kebetulan di sini ada yang namanya ini ya, teman-teman ya. Di sini ada namanya itu ini ya. Jadi di sini saya menggunakan reverse ya. Jadi di sini saya menyambungkan melalui kabel USB ya. Di sini saya memang ini kalau misal di bagian bawah sini teman-teman bisa lihat di sini adalah IP WiFi saya. Ya IP kalau saya menghotspot lewat handphone saya ke laptop saya. Namun di sini saya menggunakan ini dulu ya, apa namanya, menggunakan kabel USB saya sebagai perantaranya terlebih dahulu karena memang ini hanya untuk showcase dari aplikasi yang sudah saya buat ini sudah selesai ya.
tinggal di-build aja APK-nya sebetulnya. Kemudian di sini masih sedang dijalankan ya. Jadi di sini masih sedang dijalankan. Oke, jadi di sini saya sambil menjelaskan dari struktur foldernya sendiri dari lib ini ada core dan fitur ya. Dimana fitur ini sebetulnya ya fitur pada aplikasi saya. Dimana di sini saya baru membuat yang namanya dashboard dan card ya. Dimana ada keranjang ya, kartu keranjang. Ketika saya di dashboard ini saya memesan jam tangan, suatu jam tangan, di sini akan masuk ke card. Oke, di sini aplikasi saya sudah terbuka deh, di sini sudah loading. Nah, di sini dengan nama Hartama Watch Store. Ya maaf ya kalau misal dari screen share HP saya ini tampilannya cukup jelek, tapi nggak masalah lah ya. Di sini kita intinya kalau dari HP saya sendiri di sini tampilannya cukup bagus ya. Di sini tampilan cukup bagus. Cuma di sini di screen share saya kurang oke, tapi nggak masalah lah ya. Di sini saya menggunakan dua metode login ya. Di sini kita bisa menggunakan dua metode login. Ada metode login sign in atau kita maksudnya bukan sign in, maksudnya sorry, menggunakan manual ya, maksudnya manual login secara manual atau login dengan Google. Ya, jadi kalau misalnya kita login dengan Google, kita bisa istilahnya kita bisa menggunakan email yang sudah terdaftar di handphone kita. Ya, di sini kalau misalnya kita mau create account boleh kita di sini daftar aja ya di sini. Ya, kalau misal daftar tentu kita harus verifikasi ya. Iya juga, kita harus verifikasi di sini teman-teman harus daftar. Di sini teman-teman masukin email address teman-teman sendiri, kemudian di sini ada password yang teman-teman inginkan. Lalu nanti teman-teman create account, lalu teman-teman tinggal nanti verifikasi aja ya. Di sini kita showcase dulu deh. Kita ngasal aja. Di sini kita menggunakan nama saya sendiri. Kemudian di sini kita ngasal aja ya. Di sini akun Gmail yang tidak ada gitu ya. Ini kita akun palsu aja. Kita di sini menggunakan passwordnya 1234 sampai 8. Di sini, aduh sorry, di sini belum keketik ya teman-teman. Oke, di sini setelah selesai, di sini kita langsung create account aja ya. Di sini kita coba create account. Di sini akan masuk ke yang namanya verifikasi, teman-teman. Verifikasi email di mana kita harus membuka email kita, di mana di sini saya akun palsu, jadi nggak ada email saya yang tertera di handphone saya atau di device saya ini untuk melakukan yang namanya verifikasi. Jadi di sini ini contoh aja yang dikala kita udah ngeklik tautan verifikasinya, di sini akan kita langsung dibawakan masuk ke dashboard. Tapi di sini saya mau pamer juga ya, mau memamerkan di sini kita bisa lanjutkan dengan Google. Ya, sebelum itu di sini untuk ininya apa namanya? Untuk prosesnya itu ada di mana sih, Bang, gitu ya. Prosesnya itu ada di mana? Yaitu di bagian lib ini juga ya, di bagian lib. Kemudian dia di sini di fitur nih di bagian authentication ya. Di sini ada page. Di bagian page ini sebetulnya yang ini jadi tampilan login yang sedang kalian lihat di sini itu desainnya itu di sini ya. Di login page.dart. Yang tadi di register page juga ada di sini. Register page.dart ya di sini. Kemudian ada tadi sebelumnya ada splash screen di mana ada tulisan Hartama Watch Store, kemudian dengan loading itu di sini. Code-nya ada di splash page di bagian page pada features out ya, authentication ya. Di sini saya menandai sebagai authentication dan di sini out provider adalah intinya ya, intinya pada out provider ini nih di bagian bawah sini itu merupakan the whole process dari yang namanya login gitu ya. Di sini kita bisa lihat di sini ada ini apa namanya proses dari menggunakan Google Sign In. Dikala kita melanjutkan dengan Google, nah disinilah prosesnya itu terjadi ya, ataupun kita misal menggunakan secara manual ya. Di sini juga bisa melakukan secara manual. Nah, ini login with email ya, email dan password ini diprosesnya di sini kita masukkan email dan passwordnya, kemudian nanti di verify ya, ini verify itu token backend. Kemudian di sini ada kirim ulang email verifikasi. Jadi kalau misalnya itu kita tadi mendaftar ya teman-teman, kita mendaftar di situ proses untuk kita misal resend emailnya itu di sini. Kemudian di sini ada kalau misalnya kita log out itu ketika kita udah masuk ke dashboardnya ya teman-teman. Di sini pada bagian atas sebetulnya di sini di bagian paling atas di sini jelas ini kita sign in with Google ya. Di sini sign in with Google-nya nih di blok ini ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung tes aja, lanjutkan dengan Google.
Ya, di sini akan loading. Sembari loading kita menggunakan salah satu email yang sudah terdaftar oleh saya gitu ya. Di sini saya bisa login sebetulnya lewat email dan email dan password secara manual, tapi di sini saya mau menunjukkan kalau bisa login dengan Google ya. Jadi di sini oke, selamat kita sudah masuk ke dashboard teman-teman. Di sini ada saya mau menunjukkan ya, di sini ada yang sudah sold out ya. Jadi di sini saya mau menunjukkan bahwa ada kalau jam tangannya itu sold out itu seperti apa ya. Tampilannya itu seperti ini teman-teman. Di sini saya menyediakan di database saya itu ada 4 jam tangan ya. 4 jam tangan dengan nama yang berbeda-beda tentunya dan gambar yang berbeda-beda. Di sini dua sisanya ini stoknya sisa satu teman-teman ya. Sini stoknya sisa satu teman-teman, kalau misalnya mau lihat database-nya juga bisa ya. Di sini ya tentu di sini kita refresh saja. Di sini ada katalog ya. Di sini database-nya saya namai katalog 112. Ini nama NIM saya ya. Di sini di produk, di bagian produk ini kita bisa atur untuk ininya karena kita di sini belum membuat admin ya. Untuk belum membuat aplikasi admin untuk menambah jam tangan melalui aplikasinya. Tapi di sini saya masih melakukannya secara manual, oke. Cuman di sini saya mau nunjukin aja prosesnya itu seperti apa sih di baliknya gitu ya, di balik. Jadi kalau misalnya di sini saya menunjukkan database saya ini ada 5 table di mana user itu ya di sini yang tadi kita login itu tercatat di sini, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita di sini pada bagian dashboard kalau mau lihat kodenya itu jelas ya di sini, teman-teman. Bisa lihat di sini kan ada authentication card dan dashboard ya tadi saya bilang. Nah, ini halaman ini itu ada pada bagian dashboard ini, teman-teman ya. Jadi di bagian presentation, bagian page dan provider ini tentu itu produknya ya, dimana produk ini bisa muncul itu karena kode di bagian product provider dart ini. Di sini ada widgets ya, sorry, widgets ini itu adalah yang membentuk kotak-kotak ini. Ya, kotak-kotak ini saya buat sebagai widgets yang bisa reusable ya. Misalnya ini membuat dashboard dashboard page saya kodenya lebih ringan ya, lebih 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 ringkas karena saya pisah menjadi di sini di product card ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini yang membentuk product card saya di sini itu ada di pada bagian widgets dan dashboard page-nya secara keseluruhan di sini ya. Ini pada bagian kayak misal tulisan eksklusif collection semua di sini ada pada bagian dashboard page ya. Oke, teman-teman. Kemudian di sini untuk nge-provide produknya, yang nge-provide produknya dari database masuk ke halaman dashboard page ini pada bagian product provider.dart ini, teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini ada untuk debugging ya, isi JSON dari golang dikala ketika kita masuk ke dashboard di sini teman-teman bisa lihat langsung secara langsung di terminalnya. Isi JSON dari golang ya. Jadi di sini untuk debugging jadi saya mesti mengetahui apa sih yang dari golang golang kirimin berbentuk JSON gitu ya. Berbentuk JSON mengirimkan apa aja nih? Oh, ternyata produk-produknya. Jadi di sini produk-produknya juga untuk debugging saya bikin seperti ini. Jadi ini yang nge-provide halaman dashboard page saya. Itu adalah bagian produk provider.dart ya. Jadi di sini segitu aja ya untuk yang bagian dashboard ini. Jadi di sini ada tampilan sold out kalau misalnya stoknya sudah habis. Lalu di sini ada bentuknya jadi dia rada buram ya, rada rada memutih gitu ya, memudar ketika sold out ya. Jadi ini menunjukkan untuk perbedaan produk yang sudah sold out atau tidak. Di sini untuk bagian yang belum sold out ya. Di sini kita bisa klik salah satunya untuk melihat halaman detail ya. Jadi ini saya namai halaman kodenya itu adalah nama filenya itu adalah product detail page .dart ya. Di sini kita bisa geser aja itu ya. Product detail underscore page .dart. Di sini pada product detail page .dart ini total full kodenya untuk halaman ini, teman-teman ya. Untuk halaman ini ada modelsnya juga. Jadi ini untuk modelsnya semua di sini ya. Ini untuk tampilannya tentu di sini presentation page, di sini product retail dot page underscore page dot dart ini ya, dengan add to bag ini semua ada pada bagian halaman di sini, teman-teman ya. Jadi di sini kita nunjukin aja di sini ada detail ya, ada detailnya, kemudian di sini ada harganya, ada kategori dari jam tangannya itu sendiri ya, teman-teman. Jadi sini kita bisa add to bag ya, tapi sebelum itu kita mau tes deh. Di sini kan ada keranjang ya, teman-teman. Ada keranjang. Kalau misal kita mengklik yang sold out, di sini kita masih bisa mengklik add to back. Tapi dikala kita mengklik add to back ini,
hap. Nah, di sini muncul warning di mana di sini sebutnya snack bar, teman-teman ya. Di sini muncul yang namanya snack bar, teman-teman di di mana si snack bar ini itu muncul ketika dia stoknya habis, teman-teman. Ya, di sini lihat teman-teman, di sini bisa lihat kodenya ada sayang sekali stok habis. Kemudian di sini add to bag itu ya ini tombol ini ya teman-teman. Maksudnya bukan tombol ini, sorry. Kalau misal stoknya ada akan bertuliskan added to bag. Nah, di sini si mama asli Ivan lagi bikin video. Ya makasih, Mah. Di sini saya sedang ini ya, saya sudah added to bag. Jadi kalau misalnya stoknya masih ada, kita klik add to bag di sini akan muncul added to bag. Tapi kalau misalnya stoknya habis seperti saya saat klik sep, nah ini dia. Sayang sekali stok habis. Jadi di sini kode ini berjalan ya teman-teman. Jadi sebutnya snack bar gitu ya. Jadi ketika stoknya habis, walaupun kita bisa klik tombol add to bag ini, tapi tidak bisa termasuki ke keranjang tentu ya teman-teman. Jadi keranjangnya masih kosong. Kalau kita cek, nah your bag is empty teman-teman. Dimana ini ada pada presentation page di sini, card page. Oke. Dan ya teman-teman ya. Jadi sini kalau misalnya kita coba add to bag salah satu yang masih stoknya masih ada. Ah, ini masuk nih. Casio G-Shock added to bag. Oke. Di sini masuk kalau kita klik lagi, kan stoknya udah habis nih. Kalau kita klik lagi, nah sayang sekali stok sudah habis, teman-teman. Jadi di sini kita sudah tidak bisa memasukkan stoknya kalau kita klik mau berulang-ulang, kita tetap tidak bisa memasukkan stoknya lagi. Kenapa? Karena stoknya sisa satu. Di sini kita cek keranjang ada angka satu, teman-teman di sini ya. Ada angka satu. Kita cek di sini ada kuantitasnya satu. Kalau kita mau nggak jadi di sini, kalau kita mau nggak jadi tinggal kita klik tombol keranjang ini apa? Keranjang sampah aja ya. Kita tinggal klik hapus aja. Ini ada totalnya juga. Ada proceed to check out. Kita di sini tinggal hapus aja. Ya easy. That's easy. Kita tinggal gak jadi aja gitu istilahnya. Kita tinggal gak jadi. Kita add to bag ini. Kita add to bag juga yang lain. Kita masukkan ke keranjang. Di sini menjadi dua angkanya tentu ya. Karena kita di sini membeli dua produk yang berbeda. Di sini kita klik dua. Kemudian di sini ada dua pilihan ya, mau hapus yang atas atau hapus yang bawah kalau kitanya nggak jadi beli. Ya, katakanlah kita hapus yang Apple Watch Ultra aja, kita mau beli yang Casio aja, G-Shock ya. Casio G-Shock di sini dengan harga 2.500.000, kuantitas satu karena memang stoknya sisa satu. Di sini kita akan mencoba untuk proceed to check out, teman-teman. Di sini ketika kita proceed to check out, ya, di sini teman-teman kita cek di sini. Kita akan muncul tulisan di sini ada processing ya. Jadi di sini ada processing kalau misal tombolnya itu sudah diklik teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini ada sukses checkout page ya dijalanin itu adalah ketika berhasil teman-teman. Jadi ketika pindah ke halaman sukses. Oke, jadi ketika ketika proses to checkout ini berhasil dan data yang sudah masuk ke database untuk apa yang saya check out, di sini akan masuk ke halaman sukses checkout page, di mana yaitu ini sukses checkout page.dart ya. Di sini kita akan melihat tampilannya sebentar lagi dalam hitungan 3, 2, 1, let's go. 2.500.000 kita check out jam tangan kita. Nah, nice banget. Di sini kalian teman-teman lihat, di sini ada yang namanya ini ya namanya apa teman-teman di sini kita lihat ada namanya notifikasi on app ya teman-teman. Di sini aku Flutter local notification. Oke. Jadi di sini saya sudah menambahkan notifikasi ketika teman-teman membeli ya. Memang sebetulnya notifikasi itu wajarnya ketika aplikasinya sedang tertutup tentu ya. Namun di sini saya membuat si notif itu muncul ya sebagai showcase aja, pamer aja gitu ya, pamer aja bahwa notif ini bekerja juga ketika aplikasinya masih terbuka, teman-teman. Tadi di bawah juga ada snack bar juga ya, menunjukkan kalau aplikasinya itu di sini ya laporan diterima pesanan jam tangan mewahmu. Di sini ada deskripsinya, penjelasan ini dari sini. Ya jadi tadi snack bar juga muncul bahwa menunjukkan kalau jam tangannya itu sudah dipesan, teman-teman. Oke, di sini kita ada bisa back to shop ya, kembali ke dashboard. Di sini kemudian di sini ada order confirm bahwa yang namanya checkout itu sudah berhasil dan kita berhasil masuk ke sukses checkout underscore page dot dart, teman-teman ya.
Jadi di sini kita halaman Dart ini ditunjukin gitu ya, istilahnya di-show ketika kita berhasil men-check out. Nah, kemudian, "Bang, gimana kalau misalnya check out-nya itu gagal?" Di sini nggak bisa gagal ya, karena tentu kalau misalnya kita mau add stok yang sudah habis juga nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita pasti akan selalu berhasil check out-nya. Kenapa? Karena stoknya harusnya selalu sudah ada, teman. Oke, di sini back to shop ya. Di sini kita back to shop aja. Tuh. Di sini kita teman-teman lihat di sini stoknya sudah habis untuk Casio G-Stock karena yang kita beli itu cuma satu dan stoknya kebetulan sisa satu doang. Yang tersisa tinggal Apple Watch Ultra aja. Di sini kalau misalnya kita cek ke database, di sini teman-teman bisa lihat di bagian produk kalau misalnya kita refresh di sini akan tersisa nol semua kecuali yang Apple Watch Ultra dengan kategori smartwatch ya, teman-teman. Di sini tersisa satu. Oke, di sini dan image-nya juga saya mengambil dari unsplash.com ya. Saya ini gini sebagai contoh aja teman-teman ya dari unsplash.com. Jadi di sini memerlukan internet untuk kita bisa mengakses gambar pada aplikasi Apple Watch Store ini teman-teman ya, namanya aplikasi Hartama ini. Jadi ini image-nya itu memang lumayan ngerender dulu, ngedownload dulu karena memang perlu internet teman-teman. Jadi menggunakan unsplash.com ya. Itu it's the whole process dari aplikasi ini. It's the whole process. Tadi saya sudah menunjukkan authentication-nya, kemudian di sini saya sudah menunjukkan proses dari mulai masuk ke dashboard, kemudian masuk ke halaman detailnya di sini yang sangat luar biasa indah kalau teman-teman lihat langsung di HP saya. Ya, di sini rada buram ya kalau misal dari share screen. Di sini sangat indah teman-teman, sangat sangat perfect. Fontnya semuanya saya perhatikan dengan teliti, luar biasa. Luar biasa ya, saya ini sangat luar biasa teman-teman. Ya di sini sebetulnya saya nggak perlu ngeklik-ngeklik di laptop, saya tinggal tinggal gusar geser aja di HP saya sebetulnya. Tinggal klik-klik aja juga bisa ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan yang paling terakhir, fitur paling terakhir yaitu paling ujung di sini yaitu logoutnya teman-teman ya. Kita klik logoutnya di sini, hub. Nah, di sini akan kembali ke halaman login kita. Nah, untuk logoutnya ini ada di mana sih, Bang? Itu di halaman di dashboard page ini, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada welcome, ada eksklusif, kemudian di sini ada cart page ya. Ini ada shopping bag outline, ini ada ikonnya yang tadi di pinggir sini untuk masuk ke cart page. Nah, di sini ada untuk logoutnya juga, teman-teman ya. Di sini ada sign out. Di sini akan masuk ke jadi di sini ada uprouternya ya, di mana kita akan masuk ke login, teman-teman. Di sini kita review lah ya untuk uprouternya sendiri. Di sini ada bagian di core, roots, dan di uprouter.dart. Nah, di sini bagian login page sudah bikin aliasnya. Saya sudah bikin aliasnya dengan nama login di sini ya. Jadi ketika di sini um, si dashboard page tadi itu ngeklik uprouter titik login, nah itu mengarah kemana sih bang? Itu mengarah ke login page teman-teman. Di sini login page itu yaitu yang tadi ya teman-teman ya. Di sini ada authentication, ada presentation page, di sini ada login page. Nah, ini halaman verify emailnya tadi ketika kita create account, kemudian kita menunggu untuk apa namanya verifikasi email itu ada di verify email underscore page ini. Oke. Nah, di sini routernya ya jelas di sini beberapa alias-alias semua itu ada di area router ini, teman-teman ya. Karena kita tidak memasukkannya tentu di main dartnya ya, karena biar bersih, rapih dan nikmat untuk dilihat, teman-teman ya. Di sini lihat rootsnya ini menuju ke uprouter titik roots. Jadi di sini sangat clean, di bagian main dartnya juga sangat clean luar biasa. Jadi ini merupakan the whole showcase yang saya mau tunjukkan dari aplikasi yang saya buat mengenai toko jam tangan Hartama ini, teman-teman ya. Terima kasih telah menonton, terima kasih telah memperhatikan. Ya sekali lagi ini education education only di sini nanti golangnya juga database-nya akan saya nonaktifkan. Kemudian di sini, jadi di sini saya menggunakan dua dua file terpisah, dua folder terpisah untuk bagian backend, kemudian dengan front end-nya teman-teman alias Flutter-nya di sini ya untuk menampilkan aplikasi Flutter pada HP saya sendiri. Menggunakan dua folder yang berbeda dengan dua repositori yang berbeda pada GitHub-nya juga. Ya, jadi kalau misalnya ini
kita cek di GitHub. Nah, ini di bagian aplikasi Flutter-nya di sini, yaitu saya menggunakan library saya di sini, UTS ya. Di sini berbeda dan untuk backend golangnya juga berbeda ya ininya. Oke, teman-teman, kalau misal mau cek repositorinya ini public, ya teman-teman bisa cek sendiri. Terima kasih banyak telah memberikan perhatian teman-teman kepada saya gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.